Selamat pagi saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan Allah. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia yang dengan setia menemani istirahat kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 17 sampai 18. Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hamba-Mu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Saudaraku, betapa indahnya jika kita diberi panjang umur oleh Tuhan. Dan keindahan itu menjadi lebih lengkap bila dijalani dengan tenang, dikelilingi anak, menantu, cucu, atau kerabat keluarga yang akur satu sama lain. Di saat seperti itulah manusia mensyukuri perjalanan panjang yang telah ditempuhnya. Rasa bangga dan senyum puas akan mengisi masa senja kehidupannya. Tidak heran, orang suka memimpikan dan berdoa agar Tuhan memberi panjang umur. Kita beranggapan suasana demikian hanya milik eksklusif atau terbatas orang yang punya jabatan dan dilimpahi kekayaan. Dengan asumsi jabatan dan kekayaan, seseorang tidak akan kekurangan untuk memenuhi berbagai keinginan di masa tuanya. Tidak perlu kerja keras, sebab bukankah segala sesuatu serba mudah terpenuhi? Ingin wisata, tinggal pesan ke biro wisata. Ingin makanan favorit, tinggal order online. Atau mengunjungi restoran yang menawarkan jenis kuliner macam-macam. Sayangnya anggapan demikian tidak sepenuhnya benar. Tentu, materi yang cukup dan ditopang punya kedudukan tinggi bisa membantu masa tua dihabiskan dengan tenang dan bahagia. Tapi bukan itu yang paling menentukan. Sikap dan karakter anak, menantu, dan cucu yang terpuji harus disadari berpengaruh besar atas masa tenang kehidupan seseorang. Apa maksudnya, saudaraku? Alkitab mengajak kita mendapat pencerahan. Kita belajar dari masa tua Raja Daud. Bisa dikatakan di masa tuanya, ia tidak kekurangan apapun. Hartanya untuk ukuran zaman itu dan bahkan zaman sekarang pun lebih dari cukup. Terlebih lagi, meski sudah uzur, Raja Daud masih memegang tampuk kekuasaan. Namun jangan katakan masa tuanya sepi dari masalah. Justru gonjang-ganjing keluarga harus ia hadapi di masa tuanya. Antar anaknya saling berebut naik tahta. Satu sama lain saling menyalip agar bisa mewarisi posisi pengganti Raja Daud. Dalam hal ini, Adonia dan Salomo. Keduanya mengklaim paling pantas untuk menggantikan Daud. Saudaraku, kutipan firman di atas adalah upaya seorang ibu, Betseba, yang tengah memperjuangkan tahta bagi anaknya, Salomo. Pertama,
ia menagih janji kepada Daud bahwa Salomo yang telah dijanjikan Daud menggantikannya. Kedua, Batsheba menginformasikan bahwa tanpa sepengetahuan Daud, Adonia telah bertindak lancang dan melangkahi, yakni telah mengangkat dirinya sebagai raja tanpa sepengetahuan Daud. Bisa dibayangkan, saudaraku, di istana ada dualisme kepemimpinan. Ada dua raja dalam satu istana. Ada dua nahoda dalam satu perahu. Suhu politik pasti panas. Pasti terbentuk kelompok pro dan kontra. Ada yang memihak dan mendukung Adonia, dan pasti ada juga yang loyal kepada Daud sebagai raja yang sah. Situasi demikian jelas merenggut ketenangan masa tua Raja Daud. Ia terbelit konflik keluarga yang pelik antara mendukung Adonia yang sudah mengklaim menjadi raja, atau memenuhi janjinya menjadikan Salomo sebagai penggantinya. Saudara-saudaraku, Adonia adalah produk salah asuh. Selama ini ia sangat dimanja Daud. Segala keinginannya dikabulkan. Akhirnya, walaupun ayahnya masih hidup dan masih sebagai raja yang sah, Adonia dengan tanpa sepengetahuan dan izin Daud ayahnya mengangkat diri menjadi raja. Disinilah Daud harus menuai kekeliruan dalam hal pembentukan watak yang ditanamkannya pada anak-anak, sehingga anak tersebut justru merusak suasana masa tuanya. Keluarganya terbelah oleh konflik perebutan kekuasaan. Saudaraku, karena itu jangan remehkan pembentukan watak atau karakter yang tepat atas anak-anak kita. Sebab watak itulah yang akan menuntun masa depan mereka. Sekaligus juga memberi efek pada masa tua ayah dan ibunya. Sejak dini, Daud tidak menanamkan disiplin dan etika yang benar pada Adonia. Lihat akhirnya, dia berani melangkahi wewenang orang tuanya, Daud sang raja. Saudaraku, banyak orang yang hidup masa tuanya kacau, balangsak kata orang Sunda. Bukan karena faktor ketiadaan materi, bukan. Tapi karena salah didik orang tua atas anak. Pembinaan watak yang kurang pas. Memasuki hari Jumat ini, kita mengevaluasi. Apakah hari-hari lalu kita sudah menunaikan pendidikan watak atau karakter yang tepat untuk anak-anak kita? Yang jelas, mereka butuh tidak hanya makanan dan minuman yang menyehatkan fisik mereka. Mereka tidak hanya perlu busana dan alat teknologi yang modern. Mereka pun butuh, saudara-saudara, makanan dan minuman yang menyehatkan jiwa dan mental mereka. Mereka butuh kehangatan dan perhatian orang tua, agar dalam kehidupan tubuh, jiwa dan imannya, mereka pun sehat. Dan di masa tua, kita, Anda dan saya, tidak menuai sesal dan kecewa. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami, orang tua, untuk menunaikan tanggung jawab mendidik anak-anak
dengan pembentukan karakter yang berkenan di mata-Mu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin.